di dalam Al-Quran pun kalau sampai darah ini menetes ke bumi akan terjadi atau malaikat atau Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat akan anjab yang akan datang. Nah, di situ. Makanya kalau bisa ya jangan sampai dijatuhkan ke bumi, tanah, ke tanah. Jadi waktu itu yang saya ceritakan tadi ada teman, terus ada orang kecelakaan, setelah dikucurin dengan jeruk nipis. Ya malamnya juga di situ ada sesuatu menampakkan 7 hari yang ngasih ini ikut mati juga, meninggal. Makanya walaupun itu mitos, percaya tidak percaya tapi jangan dijalani, jauh ya, jangan dijalani. Itu hal-hal yang negatif ya. Jangan sampai, pokoknya intinya yang bagus saja. Karena perjanjian jarak itu di dalam syariat Islam pun, dalam Al-Quran pun ada juga ya, zaman dulu sebelum kita itu lahir ke dunia. Itu ya, kalau menurut di dalam Al-Quran, saya itu pernah membaca buku ya, juga pernah diceritain mbak saya, sebelum lahir kita pun udah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di waktu kita sebelum lahir masih di kandungan, atau dalam masih roh, udah dijanji dengan malaikat 77 malaikat. Satu, jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan menyembah selain Allah. Mas Mansur, iya. Kemarin itu saya sama teman saya itu ada pembahasan, ini menarik sekali. Nah ini teman saya itu suruh menanyakan sama Mas Mansur bahwa tentang masalah darah. Jadi itu dulu Mas, itu kan Rasulullah itu kan pernah berperang. Nah berperang itu bagian pelipis ini itu tuh terkena sambitan pedang itu terus mengucur darah. Nah darahnya itu ditampani gitu loh Mas, ditadai supaya tidak menetes ke bumi. Nah sampai segitunya supaya darah beliau ini tidak boleh menetes ke tanah atau ke bumi. Nah terus ada teman juga yang bilang bahwa jika kita membangun sesuatu lah, pembangunan, tapi di tempat itu tuh bekas pertumpahan darah, itu tidak bisa bertahan lama. Jadi mungkin proyeknya mangkrak atau bangunannya bisa digunakan tapi hanya sebentar saja. Nah itu apa ya Mas, kok ada yang teman-teman juga bilang ada namanya perjanjian, sampai ada yang bilang namanya perjanjian darah itu. Kenapa Mas, kok darah itu tidak boleh sampai menetes di tanah, darah manusia? Kalau gini ya Kang, kalau menurut saya pribadi jadi menurut pengalaman saya pribadi, karena darah itu kan kalau saya berpikir logis saja ya. Jadi yang namanya darah itu kan ada apa namanya itu, antara nyawa ini, nyawa kita, darah itu ya, persatuan dengan nyawa. Kalau otomatis lah semua makhluk ini kalau tidak ada darahnya kan tetap mati. Ini secara logika ya. Nah, itu saya ibaratkan semua makhluk di permukaan bumi ini kalau tidak ada nyawa, tidak ada darah, tetap kan mati. Jadi makhluk ini tetap ada darahnya, apalagi manusia. Nah, kalau di zaman Rasulullah, emang itu saya pernah membaca kitabnya ya. Jadi di dalam Al-Quran pun ada. Jadi bahkan geraham giginya kan sampai putus atau copot ya, sampai darahnya tapi ditadai.
Karena itu udah ada di dalam Al-Quran pun, kalau sampai darah ini menetes ke bumi, akan terjadi atau malaikat atau Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat akan anjab yang akan datang. Nah, di situ. Makanya kalau bisa ya jangan sampai dijatuhkan ke bumi, tanah, ke tanah. Makanya banyak juga bangunan juga yang ada pertumpahan darah, katakanlah di situ kan tetap terjadi sesuatu, dalam arti sesuatu itu ada apa ya, dibilang seperti apa sih, gaibnya ya, banyak atau orang kecelakaan itu juga kan. Emang tuh udah ada perjanjian zaman dulu bahwa Allah ini ya menciptakan manusia ini kan penyatuan darah dengan nyawa atau roh di situ. Dengan penyatuan itu perwujudan manusia atau makhluk lain. Makanya kalau dalam kimia juga, dalam kimia kan ada senyawa juga kan. Nah, itu kan perwujudan apa itu, dua unsur antara manusia dan darah, terjadilah suatu wujud dan bisa hidup di situ. Makanya walaupun darah kita harus waspada di dalam ajaran Islam maupun di ajaran Kristen ya, Protestan juga ada itu ya. Nah itu akibatnya kalau misalkan darah manusia, jadi manusia biasa seperti saya ini misalnya, atau teman-teman lah pokoknya manusia ini, kenapa kok sampai tidak, maksudnya akibatnya itu apa kalau misalkan darah menetes ke tanah itu? Apakah sebahaya itu sampai kalau bangunan pun sampai kosong, sampai ya mengerikan lah gitu? Kalau saya pribadi gini aja, misalnya ya namanya sifat manusia itu kan tempatnya lupa dan salah, apalagi kadang-kalanya kita itu pakai alat apa atau kena tangan jatuh ke bumi, tidak sengaja bisa jatuh ke tanah juga. Kita tuh yang penting niatnya bagus, positif aja. Atau menurut Anda itu apa, membaca apa, yang penting kita itu niat yang bagus. Kan ada juga pernah yang saya tuh pernah menonton kejadian ya di suatu tempat, ada orang kecelakaan. Dia mempunyai kepercayaan tapi niatnya nggak bagus itu. Nah, di waktu itu karena ada darah banyak, dia kan membawa jeruk nipis. Nah, akhirnya dikasih jeruk nipis, bekas darahnya itu. Bekas darahnya. Tapi jangan mempunyai perilaku seperti itu. Itu bisa diyakini, bisa tidak bisa jangan diyakinin dan jangan dilakukan. Karena itu sangat bahaya bagi yang meyakini, dan itu memang benar ada mitosnya itu. Itu memang si non sewu si arwah yang korban tadi sampai merasakan menderita, memang bener ya Mas? Bener ya. Karena kan sudah meninggal, otomatis kan sudah raga dengan nyawanya sudah berpisah, tapi masih bisa merasakan gitu ya? Ya bisa jadi sih. Jadi gini ya, kalau bisa hal-hal seperti itu pokoknya jangan dijalani ya. Ini kan suatu mitos ya, suatu mitos. Jadi waktu itu yang saya ceritakan tadi, ada teman, terus ada orang kecelakaan, setelah dikucurin dengan jeruk nipis. Ya malamnya juga di situ ada sesuatu penampakan. 7 hari yang ngasih ini ikut mati juga, meninggal. Makanya walaupun itu mitos, percaya tidak percaya, tapi jangan dijalani. Jauh ya, jangan dijalani. Itu hal-hal yang negatif ya. Jangan sampai. Pokoknya intinya yang bagus saja. Karena perjanjian darah itu di dalam syariat Islam pun, dalam Al-Quran pun ada juga ya, zaman dulu sebelum kita itu lahir ke dunia. Itu ya, kalau menurut di dalam Al-Quran, saya itu pernah membaca buku ya, juga pernah diceritain mbak saya
sebelum lahir kita pun udah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di waktu kita sebelum lahir masih di kandungan, masih di kandungan atau dalam masih roh udah dijanji dengan malaikat 77 malaikat. Satu, jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan menyembah selain Allah. Dan banyak lagi kan kita itu harus melaksanakan hal-hal kebagusan budi pekerti yang luhur. Makanya darah pun sampai ada yang meyakini bahwa darah jatuh ke tanah emang ada hal-hal atau energi yang negatif di situ. Makanya ajaran Rasulullah itu benar. Perlu ditiru kalau bisa ya, kalau bisa. Berarti memang segitu bahayanya nggih. Karena ada intinya ketika darah ini jatuh ke tanah itu akan ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu nih. Sebisa mungkin jangan, tapi kalau tidak sengaja atau terlanjur ya sudah gitu ya. Yang penting kita itu berdoa ya. Berdoa aja. Pokoknya jangan saya pesan kepada Anda jangan coba dan mencoba. Yang penting kita itu berdoa, apalagi misalnya ada kita itu kena peso atau kena apa emang jatuh ke tanah ya kita cuma berdoa aja. Jangan sampai direkodoyo ini dan itu jangan sampai. Itu Mas Rokim itu biasanya Mas. Ya banyak sih, banyak yang coba mencoba. Kalau anak muda kan seperti itu. Iya, penasarannya gitu besar. Makanya kalau jangan nuruti penasaran tuh jangan. Iya, betul. Karena ya saya pernah mendengar itu gini Mas. Rasa penasaran yang berlebihan itu akan mencelakai diri kita sendiri. Betul. Emang. Banyak ada juga roh penasarannya di sini. Ya terjadi kayak gitu. Maka enggak usah mempunyai pikiran yang penasaran. Kalau emang nyata enggak usah dipikir. Ya, pikiran yang positif aja. Betul. Ada hal yang seharusnya tetap menjadi misteri. Betul.